kadangan kita malam ini, saya ingin mencerahkan panjenengan tentang apa dan bagaimana itu hakikatnya patrap samadhi mijil sowan. Panjenengan paham apa itu arti maksudnya hakikat? Paham apa belum? Belum. Yang lain? Belum. Ya? Belum. Hakikat itu bahasa spiritual ya. Itu bahasa asing ya, hakikat itu. Arti maksudnya hakikat itu sesungguhnya atau sebenar-benarnya. Jadi arti maksudnya hakikat itu adalah sesungguhnya atau yang sebenar-benarnya atau yang sejatinya. Itu arti maksud daripada hakikat. Nah, malam ini saya mau mencerahkan panjenengan tentang apa dan bagaimana itu hakikatnya patrap samadhi mijil sowan atau sejatinya patrap samadhi mijil sowan atau sesungguhnya patrap samadhi mijil sowan atau sebenar-benarnya patrap samadhi mijil sowan. Patrap samadhi mijil sowan ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah suci, sedangkan tujuan kedua adalah langgeng atau abadi. Patrap samadhi mijil sowan yang titik tujuannya adalah suci, maka laku yang dapat mendukungnya adalah laku murni. Patrap samadhi mijil sowan, jika titik tujuannya adalah suci, maka laku yang dapat mendukungnya adalah laku murni. Lah, kalau patrap samadhi mijil sowan yang menjadi titik tujuannya adalah kelanggengan atau keabadian, maka laku yang dapat mendukungnya adalah laku suci. Jadi patrap samadhi mijil sowan itu ada di laku murni menuju suci dan ada di laku suci menuju kelanggengan atau keabadian. Dikarenakan ada dua titik tujuan, maka patrap samadhi mijil sowan ini mempunyai dua teknik. Tekniknya itu ada dua macam. Laku murni menuju suci adalah laku pertama bagi siapapun yang memperjalankan jiwa raganya menuju suci. Sedangkan laku suci menuju kelanggengan atau keabadian adalah laku kedua bagi siapapun yang memperjalankan ruhnya menuju kelanggengan atau keabadian. Dari sini bisa diambil kesimpulannya bahwasanya laku murni menuju suci adalah Isra atau perjalanan jiwa raga. Sedangkan laku suci menuju kelanggengan atau laku suci menuju keabadian adalah Mi'raj atau perjalanan ruh.
pada dasarnya seluruh manusia hidup di dunia ini yang jiwa raganya mengalami kecacatan, maka dimulai pada saat itu secara otomatis dan di luar kesadarannya seseorang itu melakukan atau memperjalankan jiwa raganya menuju suci. Jelas komplitnya seperti ini. Manusia hidup, yang disebut manusia hidup ini adalah jiwa, raga, dan ruh. Artinya luar dalam, seluruhnya tanpa terkecuali. Itulah yang dimaksud, yang disebut sebagai manusia hidup. Jadi manusia hidup itu tanpa terkecuali tentang kediriannya. Seluruh manusia hidup pada dasarnya berasal dari suci. Berbahan suci, dicipta dengan suci, diperjalankan dengan suci, dan diharuskan kembali kepada suci. Dikarenakan seluruh manusia hidup itu berasal dari suci, berbahan suci, dicipta dengan suci, dan diharuskan kembali kepada suci lagi, maka sesungguhnya seluruh manusia hidup itu tidak punya masalah, tidak bisa bermasalah, itu tidak bisa. Artinya seluruh manusia hidup itu tidak bisa mempunyai masalah, tidak bisa bermasalah. Apapun bentuk masalahnya. Dikarenakan berasal dari suci, berbahan suci, dicipta dengan suci, dan akan kembali kepada suci. Manakala manusia hidup itu jiwa raganya mengalami cedera, apapun bentuk cederanya loh itu ya, apapun bentuk cederanya, maka dimulai pada saat itu juga secara otomatis disadari atau tidak disadari, maka jiwa raganya ini akan berusaha memurnikan diri agar bisa mencapai suci lagi dan manunggal dengan suci lagi. Gitu. Jadi artinya ketika manusia hidup ini mengalami cedera, berarti jiwa raganya berpisah dengan suci, jiwa raganya berpisah dengan hidup, jiwa raganya berpisah dengan roh. Kalau jiwa raganya manunggal dengan ruhnya, jiwa raganya manunggal dengan sucinya, jiwa raganya manunggal dengan hidupnya, maka jiwa raga ini tidak akan mengalami cedera model apapun, tidak akan bisa disentuh masalah macam apapun. Jadi, ketika seorang manusia hidup di dunia ini, tubuhnya atau jiwanya mengalami cedera, misal contoh, tubuh yang mengalami cedera, seperti kebeler atau tersayat atau kesandung batu, luka kakinya, itu namanya tubuhnya cedera. Nah, kalau jiwa yang cedera itu tersinggung hatinya, terus merasakan sakit hati, iri sama tetangga, terus merasakan tidak tenang pikirannya, lah itu namanya jiwanya cedera. Lah, ketika seorang manusia hidup di dunia ini mengalami cedera jiwa raganya, yang berarti jiwa raganya itu tidak manunggal dengan hidup, tidak manunggal dengan suci, maka jiwa raganya ini secara otomatis disadari atau tidak disadari, dia akan memurnikan diri agar supaya bisa mencapai suci lagi dan manunggal dengan suci lagi.
Nah, upaya otomatis atau kejadian otomatis yang dialami oleh jiwa raga kita ini tadi ketika mengalami cedera, lah ini yang disebut laku murni menuju suci. Artinya menuju suci itu hanya dapat dilakukan dengan kemurnian jiwa raga. Kalau jiwa raganya tidak murni, tidak bisa mencapai suci. Lah ini kejadian ini secara otomatis dialami oleh seluruh manusia hidup. Gitu loh. Dialami oleh seluruh manusia hidup. Hanya saja ada yang bisa menyadari, ada yang tidak. Lah, manusia hidup yang bisa menyadari disebut sebagai putra kekudangane Romo. Sedangkan manusia hidup yang belum menyadari disebut sebagai orang awam. Dan ketika jiwa raga seorang manusia hidup ini berupaya memurnikan dirinya agar supaya bisa kembali ke suci lagi dan manunggal dengan suci lagi, maka cedera model apapun akan teratasi. Akan teratasi. Cedera model apapun akan teratasi. Sebab karena itu bagi manusia hidup yang sudah tercerahkan, ketika mengalami cedera, dia hanya akan melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Tidak mencari obat-obatan, tidak mencari jamu-jamuan, tidak mencari dukun, tidak mencari paranormal, tidak mencari dokter. Nah, bagi manusia hidup yang masih awam, ketika jiwa raganya mengalami cedera, sudah pasti akan mencari pertolongan dari sesama makhluk hidup. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ketika tubuh manusia mengalami cedera, misal contoh sedang berjalan, kakinya tersandung batu dan luka di bagian jari. Tanpa diobati sekalipun, sesungguhnya bisa otomatis sembuh. Dokter saja tahu ini, sistem apa yang ada di dalam tubuh manusia hidup. Kok bisa menyembuhkan ketika ada bagian tubuh yang terluka. Nah, sesungguhnya itu adalah bentuk upaya daripada jiwa raga kita sendiri secara otomatis ketika memurnikan dirinya agar supaya bisa kembali suci dan manunggal dengan suci. Lah, itulah yang disebut sebagai laku murni menuju suci. Perjalanan awal manusia ketika berspiritual. Nah, laku murni menuju suci ini bisa dilakukan oleh siapapun. Bahkan bisa menggunakan teknik dan cara apapun. Ada yang menggunakan cara dan teknik bertapa sampai puluhan tahun di dalam gua, di tengah hutan, di atas gunung, dan lain sebagainya. Ada yang menggunakan cara dan teknik dengan rialat-rialat, sesaji, doa, mantra, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah bentuk upaya laku murni menuju suci. Dan dari sekian banyak cara dan teknik, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih dekat, tidak ada yang lebih ringan, dan tidak ada yang lebih gratis selain wahyu pancagaib yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Dan laku tahap pertamanya disebut sebagai laku patrap samadhi mijil sowan. Laku patrap samadhi mijil sowan
bagi laku murni menuju suci, maka dia disebut sebagai upaya untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, dan menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Itu di dalam laku murni menuju suci. Beda lagi kalau di dalam laku suci menuju kelanggengan atau laku suci menuju keabadian. Patrap samadhi mijil sowan sebagai penyempurna apapun kejadian yang sudah terjadi sebelum istirahat tidur malam. Menjadi beda fungsi, bukan? Dan langkah-langkah patrap samadhinya pun antara laku murni menuju suci dengan laku suci menuju kelanggengan atau laku suci menuju keabadian itu berbeda. Letak perbedaannya ada di bacaan mijil dan teknik bersamadhi. Sebagai berikut, coba diperhatikan dan disimak baik-baik. Pencerahan ini juga sangat penting buat panjenengan. Laku patrap samadhi mijil sowan di dalam laku murni menuju suci bagi pemula. Langkah awal setelah duduk siap untuk melakukan patrap samadhi. Pertama, melakukan patrap palungguh. Kemudian menyabda palungguh pambuka. Sedulur papatku, lungguha ingkang prayoga. Ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Sabda palungguh pambuka ini disabdakan hingga berulang-ulang kali sampai jiwa raganya terasa nyaman atau terasa enak. Jangan menyudahi palungguh pambuka ini kalau jiwa raganya belum merasakan nyaman, belum merasakan enak. Sebab kalau jiwa raganya masih merasakan tidak enak, belum nyaman, namun palungguh pambukanya disudahi, maka belum enak atau tidak nyaman ini nanti terbawa di patrap-patrap berikutnya. Gitu. Nanti ada di patrap kunci, ada di patrap paweling, ada di patrap mijil, sehingganya seluruh patrap jadi tidak enak, seluruh patrap jadi tidak nyaman. Jadi patrap palungguh pambukanya ini harus selesai, jangan gantung. Selesainya patrap palungguh pambuka adalah jiwa raganya merasakan nyaman, merasakan enak, merasakan tenang. Nah, kalau jiwa raganya sudah merasakan keadaan enak, keadaan nyaman, keadaan tenang, berarti palungguh pambukanya selesai. Cukup. Setelah palungguh pambuka, kemudian berlanjut ke patrap kunci. Setelah melakukan patrap kunci,
Berlanjut lagi membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah, datolah, sipatolah, kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun pangwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Dibaca 7 kali berturut-turut. Itu untuk laki-laki. Nah, kalau untuk perempuan berbeda lagi penyebutannya. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah, datolah, sipatolah, kula sejatine wanita. Nyuwun wicaksana, nyuwun pangwasa kangge tumindake wanita sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Itu kalau untuk perempuan. Dan cara baca kunci itu seperti itu. Harus jelas titik komanya. Harus jelas titik komanya. Bunyinya di mana dia harus berhenti, di mana dia harus agak berhenti, di mana dia harus selesai. Caranya baca kunci itu seperti itu. Setelah membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kemudian patrap kunci ini diturunkan ke bawah menjadi patrap paweling. Setelah patrap paweling berlanjut membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Sebagai berikut contohnya. Siji-siji, loro-loro, telu telonono. Siji sekti, loro dadi, telu pandito. Siji wahyu, loro grat trahino, telu rejeki. Dibaca 3 kali berturut-turut. Dan cara bacanya seperti itu. Jadi nada tinggi rendah berhentinya di mana itu harus jelas di situ. Selesai membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut, kemudian merubah patrap paweling ini menjadi patrap mijil. Dan perubahan ini bersamaan dengan menyebut asma sejatinya. Kalau asma sejatinya belum dilungguhkan, maka untuk sementara bisa dengan sabda asma sejati. Kalau asma sejatinya sudah dilungguhkan, maka asma sejatinya digunakan. Contoh, kontorupa atau kontowarno untuk lelaki. Kalau untuk wanita, kanti rupi atau kanti warni. Nah, setelah menyebut asma sejati ini, jangan terburu-buru langsung membaca bacaan mijil. Tapi sadari terlebih dulu patrap mijil ini tepat apa belum. Kalau belum tepat, ditepatkan. Setelah patrap mijilnya dirasa sudah tepat, lah baru membaca bacaan mijil. Dikarenakan ini patrap samadi mijil sowan, maka mijil yang dibaca adalah mijil sowan. Sebagai contoh, asma sejati atau kontorupa atau kontowarno atau kanti warni atau kanti rupi yang sudah dilakukan tadi dilanjut jeneng siro mijilo panjenengan ingsun kagungan karso arso soan ing ngarsaning Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana. Arsa sowan badhe nyuwun tambahe pangestu lan pengayoman
uga sedaya ingkang kula aturaken sageta kelaksanan kanthi teguh rahayu slamet. Kemudian gunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup untuk menyadari seluruh tubuh. Gunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup untuk menyadari seluruh tubuh yang sedang dalam keadaan patrap mijil ini. Dan ketika terjadi proses, apapun bentuk prosesnya, nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup yang sudah dari tadi disiapkan. Misal contoh, ada tangannya bergetar, maka rasanya getaran tangan ini dinikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Atau lagi tangannya selain bergetar juga bergerak, maka nikmati rasanya pergerakan tangan itu dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Intinya apapun bentuk prosesnya, dinikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup sampai proses ini selesai. Tandanya kalau proses samadhi ini selesai di dalam laku murni menuju suci apa? Tandanya kalau proses di dalam laku murni menuju suci ini selesai, tangan kanan kita akan melakukan patrap palungguh sendiri. Ya. Dia mau berproses apapun, tubuh kita diproses model apapun, tangan kita pada akhirnya akan melakukan patrap palungguh sendiri. Ketika tangan kanan kita ini melakukan patrap palungguh sendiri, otomatis tidak dirancang gitu ya. Berarti patrap samadhi mijil soan di dalam laku murni menuju suci ini sudah selesai. Tinggal diikuti dengan bacaan palungguh panutup. Sebagai contoh, asma sejati atau konto rupa atau konto warna atau kanti rupi atau kanti warni lungguha ingkang prayuga ragane arsa tentrem sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Selesai. Aslinya sederhana kan? Di situ ada pengecualian. Pengecualiannya ada di mana? Pengecualiannya ada di proses. Ya, ada di proses ini. Semisal contoh, di dalam prosesnya panjenengan mengalami sesuatu yang teramat sangat. Panjenengan paham nggak? Maksudnya sesuatu yang teramat sangat. Panjenengan merasa tidak mampu gitu loh. Dalam prosesnya itu. Panjenengan mengalami kesakitan yang sangat amat. Panjenengan sampai tidak mampu menahannya gitu loh. Atau pinggangnya terasa pegel-pegel, benar-benar pegel seperti mau putus dan panjenengan tidak mampu menahan. Nah, kalau mengalami seperti itu, maka wahyu pancalaku atau iman digunakan. Caranya menggunakan wahyu pancalaku atau iman bagaimana? Panjenengan tahu nggak caranya menggunakan wahyu pancalaku atau iman? Lah kok menengae? Tahu nggak panjenengan caranya menggunakan wahyu pancalaku atau iman? Caranya menggunakan wahyu pancalaku atau iman ketika kita mengalami ketidakmampuan, boleh pakai batin, boleh juga pakai suara lesan. Romo atau Tuhan atau Maha Suci, sungguh aku tidak mampu. Aku rindu sama kamu, tapi aku nggak mampu.
menahan sakit ini. Maka seluruhnya aku serahkan kepadamu. Anak istriku aku pasrahkan padamu. Keluargaku aku pasrahkan kepadamu. Harta bendaku aku pasrahkan kepadamu. Masalahku semuanya, hidup matiku, bahkan engkau bunuh sekalipun aku saat ini, aku pasrah kepadamu. Itu caranya menggunakan Wahyu Pancalaku. Masa nggak paham-paham jenengan? Apapun keputusanmu tentang diriku ini, aku terima ya Tuhan. Silahkan tunjukkan kuasamu. Aku rindu sama kamu, tapi aku nggak mampu menahan rasa sakit di pinggangku. Itu caranya menggunakan Wahyu Pancalaku atau iman. Paham? Itu untuk laku murni menuju suci. Ingat, jangan salah paham loh ya. Ini untuk laku murni menuju suci. Laku tahapan pertama bagi pemula. Yang ada di dalam petunjuk kunci The Power level 1. Itu untuk pemula. Lah itu yang disebut sebagai laku murni menuju suci. Memurnikan jiwa raga dikarenakan hendak menggapai suci dan manunggal dengan suci lagi. Nah ini kalau panjenengan bisa menerapkan Wahyu Pancalaku ketika mengalami ketidakmampuan, alah jangankan pinggang panjenengan yang capek atau panjenengan rasakan tidak mampu, rumah panjenengan reot bisa menjadi gedung lek jenengan bisa menerapkan Wahyu Pancalaku ini. Gitu loh. Nah, itu contoh dari saya seperti itu. Paham? Itu untuk laku murni menuju suci. Beda lagi dengan laku suci menuju kelanggengan atau laku suci menuju keabadian. Ini beda lagi. Karena apa? Karena laku suci menuju kelanggengan atau laku suci menuju keabadian ini pelakunya sudah dalam keadaan manunggal dengan sucinya diri. Jadi nggak butuh proses. Tidak perlu proses. Kalau sampai mengalami proses, berarti dia punya luput. Lah, patrap samadhi, mijil soannya juga berbeda sebagai berikut. Nah, ini juga perhatikan soalnya panjenengan sudah bukan pemula lagi nih ya. Panjenengan sudah bukan pemula lagi. Lah, patrap samadhi, mijil soannya panjenengan itu seperti yang akan saya uraikan ini. Jadi jenengan harus perhatikan baik-baik. Setelah duduk, siap untuk melakukan patrap samadhi, langkah awal melakukan patrap palungguh. Kemudian membaca bacaan palungguh pambuka. Sedulur papatku lungguha ingkang prayoga. Ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki. Kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Ingat, kalau jiwa raga panjenengan belum merasakan tenang, belum merasakan keadaan tenang, belum mengalami ketenangan atau enak, jangan berhenti. Palungguh pambukanya ini jangan berhenti, terus ulang sampai jiwa raga panjenengan mengalami keadaan tenang. Mengalami keadaan tentram, minimal tenang, maksimalnya itu tentram. Coba perhatikan. Sedulur papatku lungguha ingkang prayoga, ragane arsa tentrem. Kalau belum mengalami tentrem, jangan berhenti. Kalau jiwa raganya belum tentrem, sabdanya dihentikan, berlanjut ke patrap-patrap berikutnya, maka ketidaktentraman ini akan terbawa di patrap-patrap berikutnya.
Sehingganya patrap kunci yang nggak enak, patrap poweling, semuanya jadi nggak enak. Paham nggih? Sedulur papatku lungguha ingkang prayoga, ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki, kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Setelah jiwa raganya tentram, setidak-tidaknya tenang, baru merubah patrap palungguh ini menjadi patrap kunci. Setelah patrap kunci berlanjut ke membaca bacaan kunci. Sebagai contoh berikut. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun pangwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Itu untuk laki-laki. Berbeda lagi kalau untuk perempuan. Sebagai contoh berikut. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatine wanita. Nyuwun wicaksana, nyuwun pangwasa kangge tumindake wanita sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. 7 kali berturut-turut. Setelah membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, maka patrap kunci ini diturunkan ke bawah menjadi patrap paweling. Kemudian berlanjut membaca bacaan paweling sebagai contoh berikut. Siji-siji, loro-loro, telu telonono. Siji sekti, loro dadi, telu pandito. Siji wahyu, loro grat, trahino, telu rejeki. 3 kali berturut-turut. Setelah membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut, maka selanjutnya patrap paweling ini diubah menjadi patrap mijil bersamaan dengan menyebut asma sejati. Untuk yang belum dilungguhkan asma sejatinya, biasanya kalau baru mengikuti manekung atau gembleng, hari pertama itu asma sejatinya belum dilungguhkan. Maka artinya ketika melakukan patrap samadhi mijil sowan, yang disebut adalah asma sejati. Itu untuk yang asma sejatinya belum dilungguhkan. Asma sejati, atau jika asma sejatinya sudah dilungguhkan, maka asma sejatinya digunakan. Konto rupa, atau konto warna, atau kanti rupi, atau kanti warni. Jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa sowan ing ngarsaning Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana. Selanjutnya, turunkan kedua tangan yang dalam keadaan patrap mijil ini ke posisi yang paling nyaman menurut kita. Lah, menurut kita posisi tangan yang nyaman itu di mana dan seperti apa? Apakah di sini dan seperti ini? 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 Monggo kersa terserah nyamannya posisi tangan ini di mana dan bagaimana. Setelah kedua tangan ini turun di posisi yang paling nyaman menurut kita, kemudian nonaktifkan otak atau pikiran, nonaktifkan hati atau batin, nonaktifkan kelamin atau syahwat. Maksudnya ndak usah berpikir apapun, ndak usah membatin apapun, tidak usah bertujuan apapun. Maksudnya seperti itu, alias diam.
Jadi tidak ada yang perlu dilakukan, hanya diam, jublek, tok, diam, titik. Apapun prosesnya, jika terjadi proses, disikapi dengan diam. Otak atau pikiran tidak dipakai, hati atau batin tidak dipakai atau tidak digunakan, kelamin atau syahwat tidak dipakai atau tidak digunakan, kesadaran pun tidak digunakan. Benar-benar diam. Itu perbedaan antara patrap samadhi mijil sowan di dalam laku murni menuju suci dan di dalam laku suci menuju kelanggengan atau menuju keabadian. Nah, itu perbedaannya di situ. Nah, teknik patrap samadhi mijil sowan yang ada di dalam laku suci menuju kelanggengan atau keabadian, ini tidak bisa digunakan di dalam laku murni menuju suci. Juga begitu sebaliknya. Laku patrap samadhi mijil sowan yang ada di dalam laku murni menuju suci tidak bisa digunakan di dalam laku suci menuju abadi karena beda titiknya. Beda titiknya. Kalau titik patrap samadhi mijil sowan di dalam laku murni menuju suci adalah proses memurnikan jiwa raga. Titik tujuannya suci. Di dalam lakunya dibutuhkan proses. Nah, proses-proses yang terjadi inilah yang bisa memurnikan jiwa raga. Sehingganya bisa mencapai suci dan manunggal lagi dengan suci. Nah, kalau titik patrap samadhi mijil sowan di dalam laku suci menuju kelanggengan atau keabadian, beda lagi. Lakunya adalah laku mempertahankan kemanunggalan dengan suci ini tadi. Titik tujuannya adalah kelanggengan atau keabadian. Maksudnya agar supaya kemanunggalannya dengan suci, kemanunggalannya dengan hidup, kemanunggalannya dengan guru sejati, atau kemanunggalannya dengan roh suci, ini selama-lamanya. Gitu loh. Selama-lamanya. Nah, terus pertanyaannya, samadhinya tadi sampai kapan Pak Web? Berapa lama? Pasti tahu. Kapan harus berhenti, kapan tidak harus berhenti, pasti tahu. Kalau bisa diam. Jadi bergantung bisa diam apa enggak ketika melakukan patrap samadhi mijil sowan. Apapun prosesnya disikapi dengan diam. Nah, semakin bisa diam, maka semakin jiwa raganya akan dikuasai oleh suci, akan dikuasai oleh hidup. Semakin jiwa raganya dikuasai oleh suci atau semakin jiwa raganya dikuasai oleh hidup, maka semakin tercerahkan jiwa raganya. Berarti tahu kapan dia harus berhenti, kapan dia harus menyudahi patrap samadhi mijil sowan. Paham? Dan panjenengan dalam keadaan manekung atau gembleng, patrap samadhi mijil sowannya adalah patrap samadhi mijil sowan yang kedua yang barusan saya sampaikan, bukan yang pertama tadi. Yang pertama tadi itu kan yang panjenengan praktekkan ketika di rumah. Ketika panjenengan masih dalam keadaan laku murni menuju suci, kan seperti itu. Nah, itu perbedaannya di situ. Paham? Dikarenakan panjenengan sedang berusaha
melanggengkan atau mengabadikan pencapaian suci panjenengan tidak menutup kemungkinan panjenengan tetap mengalami proses. Nah, tetap panjenengan akan mengalami proses. Dan proses apapun sesungguhnya itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Paham tentang patrap samadhi mijil sowan, paham?